Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Joyo Santri Adventure. Oke, sebagai santri yang terus belajar, kita juga memperhatikan dunia politik, perkembangan bangsa dan negara ini ya. Nah, ini kita lagi menyimak bahwa 10 hari kerja nih sebagai presiden, Bapak Presiden kita sudah menangkap 6 koruptor. Ini suatu yang luar biasa. Tapi memang luar biasa itu menjadi pekerjaan yang rutin harus dikerjakan ya, oleh presiden siapapun ya. Oke, seperti apa ya informasinya, kita simak selanjutnya. Maka ini menjadi pekerjaan yang utama, rutin, yang harus dilakukan oleh kepala negara siapapun itu, dari dulu sampai yang akan datang. Jadi kita nggak bisa akan memandang korupsi selesai, itu nggak bisa. Bukan pesimis, tapi memang seperti itu adanya. Jadi kalau orang itu tadinya dia nggak korupsi ya karena dia belum menjabat apa-apa, dia bisa demo di jalan-jalan ya, wah teriak-teriak keras ya, mengecam korupsi ya, karena dia nggak mendapat jabatan apapun ya, bisa leluasa menyampaikan itu, dan dia memang benar-benar bersih, nggak korupsi. Tapi kalau dia dikasih kesempatan menjabat, nah itu memang baru dihadapkan dengan masalah, dengan tantangan, dengan ujian. Maka disitulah akan berperan kalau orang itu memang mempunyai keimanan yang baik, walaupun dia ada kesempatan maka tidak melakukan, karena dia punya keimanan, punya ketakutan, ketaatan kepada Allah, Tuhan yang dia takuti. Oke, kita simak apa saja jenis korupsi yang sudah ditangani oleh Bapak Prabowo selama 10 hari menjabat ya. Pasalnya banyak koruptor ditangkap seusai Prabowo resmi menjabat sebagai presiden. Lantas inilah deretan koruptor yang ditangkap dalam kurun waktu 10 hari. Akun media sosial Gerindra turut memposting ulang berita terkait deretan koruptor yang ditangkap seusai Prabowo menjadi presiden. Yang pertama ada PT Aset Pasifik. Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap pejabat PT Aset Pasifik dan Darmex Plantation sebagai kasus dugaan TPPU yang melibatkan PT Duta Palma Group. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut para saksi diantaranya yakni Direktur PT Aset Pasifik berinisial PA, Direktur Utama PT Darmex berinisial TTG, serta IASW dari pihak swasta. Yang kedua ada kasus Ronald Tanur. Diketahui 3 hakim pengadilan negeri atau PN Surabaya terjaring OTT pada Rabu 23 Oktober. Ketiga hakim ditangkap karena dugaan suap dalam kasus pembebasan Ronald Tanur. Lalu kasus ketiga yakni pegawai Menteri Pertanian menerima suap. Mentan Amran mencopot 3 pejabat eselon 2 dan 3 yang terbukti menerima suap mencapai 10 miliar rupiah. Pencopotan ini dilakukan hanya dalam waktu hitungan menit. Saat ini pelaku sedang diperiksa oleh Itjen Kementan guna mengetahui adanya indikasi dari pihak lain. Yang keempat ada korupsi tol Padang Pekanbaru. Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Sumatera Barat SF ditetapkan sebagai tersangka. Adapun SF menjadi tersangka dalam kasus korupsi ganti rugi lahan untuk pembangunan tol Padang Pekanbaru. Kasus kelima yakni korupsi jembatan Timbang Pontianak. 4 tersangka dalam kasus jembatan Timbang di kota Pontianak, Kalimantan Barat resmi ditahan pada 21 Oktober 2024. Keempat tersangka diduga terlibat pidana korupsi pada proyek pembangunan gedung jembatan Timbang Pontianak. Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar 1,4 miliar rupiah. Yang keenam ada korupsi impor gula. Terbaru Kejaksaan Agung telah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan tahun 2015 hingga 2016. Tom Lembong berperan memberikan izin impor 105.000 ton gula mentah. Pemberian izin ini disebut tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Oke ya teman-teman, jadi korupsi ini sebenarnya bukan masalah background kaya atau miskin, tapi ini udah ranah keimanan dan ketakwaan. Jadi orang miskin, tadinya miskin kemudian menjabat, itu kalau memang dia punya keimanan yang baik, punya ketakwaan yang baik, dia nggak akan melakukan korupsi. Kemudian orang yang tadinya berangkatnya udah kaya, menjabat, dia juga
tidak akan melakukan korupsi karena dia punya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau orang itu memang tidak punya iman dan takwa itu, kalau di Islam ya, kalau di agama lain ya mungkin iman takwa yang seperti yang dijabarkan di agama masing-masing. Yang miskin wah jelas, tadinya miskin, dendam kemiskinan, akan mengambil sebanyak mungkin aji mumpung, istilah orang Jawa. Mumpung menjabat, dia akan mengambil sebanyak-banyaknya sebaik mungkin dengan kesempatan korupsi itu. Kemudian orang yang udah kaya, dia pun akan pengen lebih kaya lagi, karena yang namanya serakah itu akan terus, bagaimana dia akan terus meningkatkan kekayaannya, nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah puas ya, nggak ada cukupnya, nggak ada puasnya. Jadi background yang namanya miskin atau kaya itu sebenarnya tidak bisa menentukan orang itu akan korupsi apa tidak ya. Tapi kalau background miskin itu memang akan lebih berat menghadapinya. Tadinya miskin, tiba-tiba harus mengelola uang yang sangat besar. Dia tahu potensi-potensi celah untuk dikorupsi, itu jauh lebih besar menghadapinya. Tapi sama saja, ranahnya adalah ranah keimanan dan ketakwaan. Oke, kita doakan ya, semoga orang-orang wakil kita yang menjabat di atas sana ya diberikan kekuatan, karena kekuatan iman dan takwa ya, karena disitulah jihad terbesar Anda kan. Kalau orang tidak melakukan korupsi karena tidak ada kesempatan, itu ya bagus, dia tidak korupsi. Tapi karena nggak ada kesempatan. Tapi kalau orang yang punya kesempatan dan dia bisa melakukannya, kok tidak melakukan? Karena wah saya takut, saya takut sama Allah. Wah itu langsung jadi wali kan. Sampai ada cerita ya, kisah orang yang suka dengan seorang gadis. Wah dia kejar, pengen sampai punya hubungan lebih jauh, sampai berhubungan lah gampangnya. Tapi dia ditolak terus, sampai suatu ketika perempuannya ini dalam kondisi susah, sulit, akhirnya dia butuh pertolongan. Yang laki-laki mapan, akhirnya minta pertolongan. Terus dulu kan kamu ngejar-ngejar, terus ingin sampai berhubungan sama dia. Begitu sudah ada di depan mata, tinggal makan gampangnya. Tapi dia ingat, waduh aku nggak berani, saya nggak berani. Dia urungkan, dia batalkan, dia pergi, nggak jadi melanjutkan hubungan itu. Wah, dia menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Baiklah sahabat Joyo Santri Adventure, semoga menginspirasi, dan kita doakan terus semoga mereka yang diberikan amanah menjabat di negeri ini diberikan kekuatan iman dan takwa, sehingga bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, sehingga bangsa ini, negara ini menjadi negara yang makmur, adil, dan menjadi negara yang maju. Ikuti terus Joyo Santri Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.